Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam jumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, tidak kekurangan suatu apapun, karena penyertaan Tuhan. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dalam kesempatan ini. Saya, Romo Karolus Putranto Hidayat dari Keuskupan Agung Jakarta, akan menemani Bapak, Ibu, Saudara-saudari semuanya untuk mendalami Sabda Allah dalam Oase Rohani Katolik ini. Maka marilah sebelum kita berakrab, berkanjang dalam firman-Nya, kita satukan hati kita, mohon penerangan Roh Kudus, agar sabda yang kita terima sungguh menjadi pelita dan penuntun langkah hidup kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta dan pemberi asa setiap manusia, syukur atas kesempatan ini. Kau berikan nafas kehidupan yang baru, dan juga Kau rawat melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan dan kami dalami pada kesempatan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah kami dengan firman-Mu. Bukalah mata hati dan telinga kami, supaya dapat mendengarkan bisikan-Mu yang halus. Ya Allah, firman-Mu, pemberi kekuatan hidup. Baharuilah hidup kami dengan firman yang akan kami dengarkan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bunda Maria, teladan pendengar dan pelaku firman, doakanlah kami anak-anak-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan pertama hari ini diambil dari nubuat Nabi Yehezkiel, bab 37 ayat 1 sampai 14. Pada suatu hari kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan daku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku berkeliling melihat tulang-tulang itu. Sungguh amat banyaklah tulang-tulang itu berserakan. Semuanya amat kering. Lalu Tuhan bersabda kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang tahu." Lalu Ia bersabda kepadaku, "Bernubuatlah tentang tulang-tulang itu, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang kering, dengarlah sabda Tuhan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kalian hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kalian dengan kulit, dan memberi kalian nafas hidup, supaya kalian hidup kembali. Dan kalian akan tahu bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihatlah, ada urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka
belum bernafas. Maka Tuhan bersabda kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup. Bernubuatlah, hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah sabda Tuhan Allah, hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan Tuhan kepadaku, dan nafas hidup itu memasuki mereka, sehingga mereka semua hidup kembali. Mereka tegak berdiri, seperti pasukan tentara yang sangat besar. Kemudian Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang itu ialah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri berkata, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan harapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Maka bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah sabda Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kalian ke tanah Israel, dan kalian akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kalian dari dalamnya, aku akan memberikan rohku ke dalam kalian, sehingga kalian hidup kembali, dan aku akan menempatkan kalian di tanahmu, dan kalian akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, yang mengatakan dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setianya. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setianya. Maka dalam kesesakannya berseru-serulah mereka kepada Tuhan, dan Tuhan melepaskan mereka dari kecemasan. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena karya-karyanya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab Tuhan memuaskan jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setianya. Kita akan mendengarkan bacaan Injil, diambil dari Injil Matius, bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Haleluya, haleluya. Tunjukkanlah lorongmu kepadaku ya Tuhan, bimbinglah aku menurut sabdamu yang benar. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus hendak mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akalmu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita ambil waktu teduh, ambil waktu hening sejenak. Kita izinkan firman yang kita dengarkan untuk sungguh masuk melalui telinga sampai kepada budi untuk turun ke dalam hati kita. Dan dari sana mengubah kita dari dalam. Kita hening sejenak. Syukur ya Allah atas firman-Mu, hidupkanlah kami, baharuilah hidup kami dengan firman yang telah kami dengarkan ini, demi Kristus pengantara kami. Amin. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau ada benang merah yang menghubungkan bacaan pertama, Mazmur dengan bacaan Injil, saya akan memberikan benang merahnya yaitu harapan dan kasih. Kedua kata ini kita temukan dalam bacaan pertama dan dalam bacaan Injil. Dan di tengah-tengahnya yaitu Mazmur, berkata-kata, bernubuat, memuji Allah sebagai Dia yang penuh dengan kasih setia. Tidak hanya kasih, tapi ada setia. Karena dalam bahasa Ibrani, kasih itu terwujud dalam kesetiaan. Nah, kita akan membahas itu dalam perjalanan bersama kita 1 jam ke depan. Mari sekarang kita mengulas bacaan pertama lebih dahulu, di mana kita sedikit mengenal tentang apa itu berharap, apa itu harapan. Pembacaan diambil dari kitab Nabi Yehezkiel. Maka kita mau mengenal dulu siapakah Nabi Yehezkiel ini. Nabi Yehezkiel adalah satu dari sekian banyak orang Yehuda yang ikut dibuang ke Babylon. Kita tahu pada abad ke-6 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda dihancurkan melalui kuasa Raja Nebukadnezar. Seorang kaisar sebenarnya ya, dari kekaisaran Babilonia yang belum berapa lama menaklukkan kerajaan Asyur dan kemudian mengancam Israel atau lebih tepatnya kerajaan Yehuda. Nah ini. Dan kita tahu yang dibawa ke pembuangan adalah orang-orang hebat, yaitu orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya keturunan aristokrat, bangsawan, keturunan raja, dan juga orang-orang yang cerdas, orang pandai. Supaya apa? Supaya mereka tidak membangkitkan pemberontakan di tanah aslinya. Karena kalau orang dekat dengan tanah kelahiran, itu masih ada semangat nasionalisme yang tinggi. Maka supaya orang-orang hebat ini karena uangnya, karena keturunannya, atau karena kecerdasannya tidak menimbulkan pemberontakan, maka mereka itu diasingkan ya. Dibuang ke tanah yang jauh dari tanah kelahiran. Itu mirip dengan tokoh-tokoh kebangsaan kita. Mengapa Soekarno, Hatta, Syahrir diasingkan, dibuang dari Pulau Jawa ke pulau-pulau yang jauh? Karena supaya mereka nggak menjadi inspirasi untuk gerakan melawan Belanda. Mirip seperti itu sebenarnya. Nabi Yehezkiel dengan demikian itu terhitung dari antara orang-orang cerdas pandai yang disinyalir bisa membahayakan kekaisaran
Babilonia kalau dibiarkan tinggal di tanah Yehuda. Seperti Soekarno, Hatta, Syahrir kalau diizinkan tinggal di tanah Jawa, itu bisa berbahaya untuk kekuasaan Belanda. Demikian juga Yehezkiel kalau diizinkan tinggal di tanah Yehuda bisa membahayakan kekaisaran Babilonia karena bisa membangkitkan pemberontakan di tanah Yehuda. Maka mereka diasingkan. Itulah Nabi Yehezkiel. Nabi Yehezkiel itu kurang lebih sejaman dengan Nabi Yeremia. Maka ketika Nabi Yeremia bernubuat di tanah Yehuda, rupanya Raja Nebukadnezar mengizinkan Yeremia untuk bernubuat di sana. Yehezkiel itu bernubuat bagi orang-orang Yehuda di tanah pembuangan. Jadi itu mereka tuh sejaman tuh, berdua tuh. Nah, itu saling melengkapi mereka. Nah, itu dia. Itulah Nabi Yehezkiel, ya. Yaitu salah satu orang yang ikut pembuangan dan di sana menemani bangsa Yehuda yang dibuang dengan nubuat-nubuat kenabiannya. Jadi kita bisa bayangkan Nabi Yehezkiel ini bernubuat di tanah pembuangan kepada bangsa Yehuda untuk menguatkan mereka dan juga untuk menegur mereka, untuk memberikan penjelasan kenapa kamu bangsa pilihan Allah mengalami pembuangan. Itu tugas Nabi Yehezkiel. Dan dalam perikop yang baru saja kita dengarkan dalam bacaan pertama, kita mendengarkan nubuat yang memberikan penghiburan kepada bangsa Yehuda yang ada di pembuangan. Dibuang itu sakit, ya. Dibuang itu nggak enak, ditolak, dianggap tidak ada. Demikian juga bangsa Yehuda merasa dibuang, bukan hanya merasa tapi mengalami pembuangan dan mereka kehilangan segala hal yang terikat dengan identitas iman dan agama mereka. Apa itu? Satu, bait Allah. Mereka kehilangan bait Allah. Bagi bangsa Israel, bait Allah itu pokok dalam iman mereka, bukan sekedar tempat ibadah bait Allah itu. Karena di bait Allah lah mereka berjumpa dengan Allah. Di bait Allah mereka meyakini Allah bertahta di sini. Bait Allah adalah pusat dunia. Kalau Allah adalah pencipta alam semesta, maka bait Allah adalah pusat ciptaan. Nah, ini bagian yang pokok dari iman bangsa Israel, masuk dalam inti iman mereka. Maka berkata-kata jelek tentang bait Allah itu hukumannya enggak sembarangan, yaitu hukuman mati. Karena ini termasuk dalam iman bangsa Israel, dalam penghayatan agama mereka, yaitu bait Allah. Ingat Yeremia ketika bernubuat tentang bait Allah yang akan dihancurkan, maka para imam dan pemuka bangsa Yahudi mengancam bahkan menyeret Nabi Yeremia untuk dihukum mati kalau tidak diselamatkan oleh seorang tokoh lain yang bisa meluputkan Yeremia dari hukuman mati karena menubuatkan kehancuran bait Allah. Kita ingat juga misalnya dalam zaman Yesus atau zaman Perjanjian Baru itu Stefanus, ya, bernubuat tentang kehancuran bait Allah. Dan dia juga akhirnya diseret dihukum mati kan, dirajam. Kita ingat Tuhan Yesus juga yang berani mengatakan bahwa bait Allah akan dihancurkan. Itu salah satu alasan mengapa Yesus dihukum mati, karena bernubuat tentang kehancuran bait Allah. Maka mereka kehilangan bait Allah, mereka kehilangan salah satu inti dari iman mereka, iman agama Yahudi mereka. Itu yang mereka alami ketika mereka dibuang. Kedua, mereka kehilangan tanah terjanji. Ini tanah terjanji ini dijanjikan Allah sejak Abraham loh. Sejak Abraham dijanjikan akan memperoleh tanah, lalu diteruskan kepada keturunan Abraham dan seterusnya, bapak-bapak bangsa, sampai nanti dari Mesir dituntun khusus untuk menempati tanah terjanji. Sebegitu sucinya tanah terjanji sampai-sampai bangsa Israel itu harus melewati sungai Yordan dulu. Dalam tanda kutip membasuh diri mereka di sungai Yordan sehingga bisa menginjakkan kaki di tanah terjanji. Ini juga kehilangan. Ini juga lenyap. Ini juga mereka direnggut dari tanah terjanji ketika mereka dibuang ke Babilonia. Dan mereka setelah kehilangan tanah terjanji, kehilangan bait Allah, kehilangan imam dan raja. Tidak ada lagi yang mendengarkan doa-doa mereka. Tidak ada lagi yang menjadi pengantara antara mereka dengan Allah, yaitu imam dan raja.
3 hal penting dalam iman mereka direnggut. Maka pertanyaannya, apa sekarang landasan untuk beriman? Apa sekarang landasan untuk berharap? Itu seperti orang sudah kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah, diceraikan oleh istrinya. Lalu nggak punya apa-apa lagi. Nah, itulah nasib bangsa Yehuda pada waktu dibuang seperti itu. Tidak mampu lagi untuk berharap. Tidak ada alasan untuk berharap. Kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan. Gampang cari pasangan baru, cari rumah baru, cari pekerjaan baru. Ngomongnya gampang ya, tapi melakukannya susah ya. Nah, itu dia. Nah, itulah bangsa Israel. Keadaannya seperti itu. Maka menarik di sini kalau kita ulas satu persatu ya. Nanti akan kita lihat bagaimana keadaan Israel itu, keadaan Yehuda itu seperti tulang kering ya. Tidak ada kehidupan, tidak ada alasan untuk berharap. Tapi mari kita ulas satu persatu. Pada suatu hari kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Ini kita ingat apa yang dialami Yesus. Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Seperti Nabi Yeskiel. Roh melalui perantaraan rohnya Allah membawa Yeskiel ke tengah-tengah lembah. Di tengah-tengah lembah. Nah, ini mengingatkan kita akan pencobaan Tuhan Yesus ya, dibawa oleh Roh. Begitu Yesus dibaptis, Roh membawa Yesus ke padang gurun ya. Maka Roh itu punya kekuatan. Roh itu membawa kita dari satu tempat ke tempat lain, dari satu situasi ke situasi lain. Karena Roh itu adalah pribadi Allah sendiri. Maka ada yang disebut dengan pembedaan roh. Nah, yang membawa aku ke situasi sekarang ini roh Allah atau roh jahat. Nah, itu dia, penting itu untuk kita pahami ya. Yang membawa kita dari satu situasi ke situasi lain itu adalah roh Allah. Tapi kerap kali kita juga dibawa oleh roh jahat, digoda oleh roh jahat dalam situasi tertentu. Maka pentingnya pembedaan roh untuk mengetahui yang menuntun aku ini roh jahat atau roh Allah. Santo Ignatius dari Loyola itu memberikan latihan pembedaan roh melalui latihan rohaninya. Salah satu kriterianya adalah begini. Kalau itu menghasilkan dalam batin kita kedamaian yang sejati dan sukacita yang durasinya itu panjang, itu ciri-ciri bahwa yang membawa kita dalam situasi itu adalah Roh Kudus sebagai contoh ya. Seorang ibu nungguin anaknya yang lagi sekolah. Sekolahnya tidak online lagi, tapi sekolahnya sudah offline, sudah masuk sekolah ya. Maka ibu ini ngantar anaknya sekolah dan menunggu. Sambil nunggu, ada ibu-ibu lain juga. Ngumpullah mereka. Lalu nggak ada angin geledak, tiba-tiba ibu-ibu itu ngomongin ibu lain yang nggak ngumpul. Karena ibu yang lain ini maunya nunggu di mobil yang ber-AC. Wah, mulai ngomongin ibu yang nunggu di mobil ber-AC itu. Situasi tiba-tiba berubah kan, karena ngomongin orang lain yang nggak ada. Nah, perubahan situasi seperti ini atas dorongan roh yang mana? Nah, itu dia. Lalu ibu yang pertama kali datang tiba-tiba punya kesadaran. Kalau saya ngomongin ibu itu enak sih. Tapi setelah ngomongin itu pasti ada rasa bersalah. Maka enaknya hanya pendek durasinya. Maka ini pasti bukan dari roh Allah ini. Maka aku lebih baik tidak ikut ngomongin ibu itu. Aku lebih baik, dalam hatinya dia berkata, akan permisi. Akan pura-pura beli jajanan untuk anakku. Supaya aku tidak ikut ngomongin orang lain. Lalu ibu itu mengatakan, maaf ya teman-teman, saya lupa beliin jajanan untuk anak saya. Maaf ya, saya tidak ikut obrolan ini. Ya, maka ibu itu kemudian dengan sopannya pamit dari teman-temannya. Hanya supaya tidak ikut ngomongin orang lain. Ini dia pembedaan roh seperti itu ya. Memang sih ngomongin orang lain enak, tapi pada saat itu aja. Setelah itu kita akan bingung, kok saya ngomongin dia ya, buat apa ya? Durasi enaknya pendek ya. Dan tidak ada sukacita di situ. Tidak ada sukacita lahir dari menggosip, nggak ada. Ya.
Nah itu, maka menggosip, ngomongin orang lain yang tidak ada, tidak datang dari Roh Kudus. Nah itu. Ya itu contoh sederhana bagaimana kita perlu tahu yang membawaku masuk dalam situasi seperti ini roh macam apa. Roh Allah atau bukan. Nah, Yehezkiel dibawa oleh Roh Allah ke tengah-tengah lembah. Dan di lembah itu ada apa? Disebutkan di tengah-tengah di lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Dan roh itu membawa Yehezkiel berkeliling melihat tulang-tulang. Dan diulang lagi, sungguh amat banyaklah dan berserakan. Dan semuanya amat kering. Jadi roh Allah itu tidak selalu membawa kita untuk melihat hal-hal yang indah. Kadang-kadang ia juga membawa kita untuk melihat hal-hal yang ngeri, hal-hal yang sedih, hal-hal yang menakutkan. Dalam tanda kutip, mengundang kita untuk melihat kenyataan apa adanya. Kerap kali kita mau lari dari kenyataan. Seperti salah satu frater yang saya bina di seminari tinggi. Ketika saya akan keluar, naik Gojek, saya menjumpai satu frater dengan baju training, sepatu olahraga, keluar dari Wisma Cempaka, mau siap jogging kan. Saya tanya, frater mau lari kemana? Jawabannya, mau lari dari kenyataan Romo. Waduh, sambil ketawa ngekek dia lari, terus mulai jogging. Nah itu dia, sekedar bercanda pasti frater itu kan ya. Tidak, kita kerap kali tergoda untuk lari dari kenyataan karena kenyataan itu pahit, kenyataan itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang Roh Kudus itu membenturkan kita pada kenyataan. Bukan supaya kita menderita, bukan itu. Tapi supaya justru dari kenyataan yang pahit itu, kita bisa mulai berangkat lagi, melangkah lagi. Maka ada yang disebut dari titik berangkat. Kalau kita tidak menemukan titik berangkat, yaitu kenyataan kita apa adanya, kita nggak bisa memulai pembaruan hidup. Ya. Itu. Dan Yehezkiel diajak melihat kenyataan pahit bangsa Yehuda dalam bentuk tulang-tulang yang berserakan, yang kering itu. Inilah kenyataan bangsamu, Yehezkiel. Ya. Dan Yehezkiel sebagai nabi berani melihat kenyataan. Seorang nabi adalah pribadi yang bisa melihat kenyataan apa adanya. Sesederhana apapun ya, sekecil apapun dan sepahit apapun, nabi mau dan bisa melihat itu. Itulah ciri khas seorang nabi. Ingat, ketika kita dibaptis, kita menerima karisma nabi, imam, dan raja. Maka kita diundang untuk juga berani melihat kenyataan. Kalau Roh menuntun kita ke sana. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tulang yang kering itu adalah kenyataan pahit bangsa Yehuda. Dikatakan tulang, mengapa tulang? Karena dia tidak berdaging, tidak berurat, dan tidak ada nafas kehidupan. Dan dia kering ya. Maka tulang-tulang ini berarti mau mengatakan bangsa Yehuda itu sudah hopeless, nggak ada harapan. Itulah kenyataannya. Faktanya, kamu itu nggak ada harapan ya. Siapa yang bisa membangkitkan kamu? Kamu mau berusaha sendiri? Kamu di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Kamu mau memberontak? Kamu tuh di pembuangan. Kamu tuh udah faktanya kami tuh sudah jauh dari masa-masa keemasan kamu dulu. Kamu itu sudah hopeless. Tidak punya lagi landasan untuk bangkit. Itu yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Dan Nabi Yehezkiel melihat itu apa adanya tanpa dibungkus. Dia melihat tanpa tedeng aling-aling, tanpa ditutupi, tanpa dibungkus ya. Dia berani melihat kenyataan sepahit apapun. Justru inilah langkah awal untuk pembaruan. Sebelum kita lebih jauh membahas lagi, marilah sekarang kita break sejenak untuk merenungkan lebih dulu sabda bacaan pertama yang kita dengarkan, menyiapkan hati kita untuk memasuki kepada sesi yang kedua. Mari kita break sejenak. Hidup TV mempersembahkan
Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Oase Rohani Katolik edisi kali ini. Kita sekarang masuk ke sesi yang kedua. Sebelum kita melangkah lebih jauh dalam sesi yang kedua, baik kita melihat kembali apa yang sudah kita perbincangkan dalam sesi yang pertama. Dalam sesi yang pertama, kita sudah melihat siapakah itu Nabi Yeskiel, seorang nabi yang ikut bersama rakyat Yehuda dalam pembuangan ke Babilonia. Di sana Nabi Yeskiel mendapatkan sebuah perwahyuan. Ia dibawa oleh Roh Allah sendiri ke tengah suatu lembah. Ya. Ini mau mengatakan bahwa roh itu adalah kekuatan, roh adalah Allah yang membawa kita dari satu situasi ke situasi lain. Ya. Nah, itu dia. Maka pentingnya pembedaan roh. Supaya kita tahu yang membawa saya ini adalah roh Allah atau roh jahat. Ya. Nah, itu. Kemudian kita juga sudah memperbincangkan tentang pentingnya kita berani melihat kenyataan diri kita apa adanya. Persis seperti Nabi Yeskiel dan bangsa Yehuda dilihat untuk melihat kenyataan mereka apa adanya sebagai bangsa yang terbuang. Jangan lagi berwajah dua. Jangan lagi menutup mata terhadap kenyataan pahit pembuangan yang mereka alami. Nah, ini kita berhenti di situ. Dan saya akan mulai dari situ ya. Mengapa kerap kali kita menutup mata terhadap kenyataan hidup kita, khususnya kenyataan pahit, kenyataan buram, kenyataan yang tidak menyenangkan. Mengapa kita kerap kali menutup mata? Karena apa? Salah satu alasannya adalah karena kita ketika berpikir dan ketika menilai itu cenderung membagi dua. Kita itu biner. Dualisme dalam berpikir dan melihat dan menilai kenyataan. Hitam, putih. Baik, buruk. Untung, rugi. Ganteng, ganteng sekali. Enggak ganteng, jelek. Ya, itu. Kita terjebak pada dualitas atau dualisme seperti itu. Maka kalau tidak hitam, ya putih. Kalau tidak untung, ya rugi. Kalau tidak bahagia, ya sedih. Kalau tidak hidup, ya mati. Secara manusiawi, itu yang terjadi. Tapi kita melupakan ada pihak ketiga yang melampaui dualisme itu. Pihak ketiga yang bisa hadir di kedua kutub yang seolah-olah berlawanan itu. Siapakah pihak ketiga? Yaitu Allah. Allah itu bisa hadir dalam kematian dan juga bisa hadir dalam kehidupan. Karena dia melampaui hidup dan mati. Orang dia Tuhan atas kehidupan dan kematian. Allah itu hadir ketika kita nasibnya jelek dan hadir juga ketika kita nasibnya baik. Masalahnya adalah kita kerap kali mengidentikan Allah, mengurung Allah pada kutub tertentu, yaitu pada kutub yang baik. Allah hanya ada ketika hidup. Allah hanya ada ketika nasib kita baik. Allah hanya ada pada situasi yang positif dan seterusnya. Seolah-olah yang berlawanan dengan kutub itu, Allah tidak hadir di sana. Enggak. Allah melampaui dualisme itu. Nah, itu. Persis ini yang dialami oleh Nabi Yeskiel. Ketika dia ada di tengah-tengah tulang belulang yang berserakan, Allah hadir di situ. Allah memberikan sabda kehidupannya. Itu luar biasa itu. Nah, kerap kali saya juga dalam pendidikan dengan para frater ya. Para frater itu kadang-kadang itu ketika mereka berefleksi, mereka itu berefleksi dengan kata-kata yang indah. Untuk apa? Untuk tidak mengungkapkan kenyataan kelemahan mereka. Yang objektif. Misalnya kelemahan sulit bangun pagi. Daripada menulis Romo, saya susah bangun pagi tepat jam 5, lalu kata-katanya itu menjadi indah. Begitu beratnya kelopak mata saya di jam 5 pagi.
Dan begitu beratnya kaki ini untuk digerakkan sehingga saya telat datang misa. Udahlah, kamu susah bangun pagi. Ya kan itu lebih konkret, tapi dilembut-lembutin gitu loh untuk tidak langsung to the point ya. Kenapa kita seperti itu kan? Dengan bahasa kita tidak mau menunjukkan kebenaran. Jadi bahasa itu bisa bermakna macam-macam. Bahasa indah, maka hati-hati dengan orang yang jago berbahasa. Karena dengan keahlian dia berbahasa, dia bisa saja membawa orang sampai pada kebenaran. Itu bahasa puisi, bahasa nabi. Bahasa nabi kan bahasa dengan penuh metafora ya. Tulang belulang ini kan metafora sebenarnya. Tapi untuk menunjukkan kebenaran, kenyataan pahit bangsa Israel. Tapi bahasa itu juga, keindahan bahasa, keahlian bahasa juga bisa membawa orang untuk menjauhi kebenaran. Ini yang kerap kali dipakai oleh kaum sofis dalam tradisi Yunani ketika zaman Sokrates ya. Ketika orang itu dibuat untuk pandai ngomong sehingga bisa memutarbalikkan fakta. Jadi bahasa itu seperti pedang bermata dua itu. Bisa membawa orang sampai pada kebenaran, tapi juga bisa membuat orang menjauhi kebenaran. Biasanya bahasa seperti ini yang menjauhi kebenaran itu muncul ketika ada misalnya kampanye, pemilihan ini, pemilihan itu. Wah, itu bahasa yang menjauhi kebenaran itu biasanya banyak dipakai itu. Nah, maka Nabi Yeskiel itu diundang untuk melihat kenyataan apa adanya. Karena apa? Karena dia percaya pada Tuhan yang melebihi, yang melampaui kutub baik dan buruk, kutub hidup dan mati. Ini iman Yeskiel. Dan ini iman yang mau dibangkitkan juga ke dalam diri bangsa Yehuda. Sehingga mereka bisa melampaui dualisme seperti itu. Bahwa Allah pun hadir ketika mereka seolah-olah dihukum dan dibuang. Allah bukannya nggak hadir dalam penderitaan mereka. Maka iman adalah kemampuan berharap ketika alasan untuk berharap itu seolah-olah tidak ada. Itulah iman. Yaitu kemampuan berharap dalam situasi di mana seolah-olah harapan, landasan untuk berharap itu tidak ada. Itulah iman. Dan ini yang diwartakan oleh Nabi Yeskiel. Kamu masih bisa hidup, hai tulang belulang. Ya kan? Mana bisa sih tulang belulang hidup? Ya kan? Nggak bisa, tapi inilah iman. Dari tulang belulang Allah bisa membangkitkan kembali hidup. Persis seperti malam Paskah. Ketika sang guru seolah-olah sudah mati dan hilang di telan perut bumi, tapi Allah membangkitkannya. Nah itu, maka Paskah adalah puncak dari perayaan iman kita, karena kita menemukan harapan yang baru. Seperti satu kongregasi suster ya, ketika Paskah, itu salamnya itu indah sekali ya. Jadi kalau ada dua suster itu ketemu, kongregasi ini di selama masa Paskah, mereka akan bertegur sapa, Yesus sudah bangkit. Lalu jawabannya adalah harapanku. Wah, itu dia, sukacitaku. Nah, itu. Maka Nabi Yeskiel melihat tulang belulang, tetapi dari tulang belulang itu Allah bisa membangkitkan kehidupan yang baru. Nah, ini berarti apa? Berarti harapan itu hanya bisa muncul kalau kita melihat kenyataan apa adanya. Selama kita tidak bisa melihat kenyataan diri kita apa adanya, harapan juga nggak akan kita miliki. Itu seperti pertobatan sebenarnya. Kalau orang belum berani mengakui bahwa aku telah berdosa, aku telah bersalah, tidak ada pertobatan dan tidak ada pengampunan. Maka dalam sakramen pengampunan dosa, itu salah satu syarat utamanya adalah pengakuan sungguh bahwa ya Tuhan, aku sungguh telah berdosa. Karena pengakuan akan dosa itu hanya muncul dari orang yang berani mengandalkan Allah. Orang yang mengakui dosanya adalah orang yang bisa melihat bahwa Allah melampaui kelemahanku. Atau menggunakan kata-kata kitab suci, Allah lebih besar dari hatiku. Allah lebih besar dari kesalahanku. Allah lebih besar dari dosa-dosaku. Hanya ketika orang bisa menyadari ini, dia mengakui dosanya.
Dia menyadari dosanya dan dia bertobat dan dia mendapatkan pengampunan. Itu dia. Maka pertobatan lahir dari sebuah pengakuan. Dan pengampunan diberikan kepada orang yang bertobat. Maka pengampunan hanya bisa kita alami kalau kita sungguh-sungguh melihat kenyataan diri kita sebagai pendosa. Demikian juga harapan. Selama kita masih menutup mata terhadap kenyataan diri kita nggak akan punya harapan, kita nggak akan bisa berharap. Kita itu nggak melihat kenyataan bahwa kita itu bermasalah. Kita itu punya banyak masalah. Itu seperti frater saya yang diberi tanggung jawab untuk mengurus keuangan. Tiba-tiba selisih uangnya banyak. Wah, dia stres. Asam lambungnya naik. Tapi dia memaksakan diri untuk nyelesain pembukuan. Karena entah kalau enggak sama Uut marah gitu kan. Dia memaksakan diri sambil sakit perut. Ya kan, aduh. Nggak mau menerima keterbatasannya. Lalu saya tegur. Sudahlah, kamu istirahat aja. Tapi lama belum selesai. Enggak, kamu istirahat dulu. Yang penting kamu sehat. Ya kan? Tapi banyak selisih. Bikin bond. Pengeluarannya apa, nggak tahu. Pokoknya bikin bond supaya nggak ada selisihnya. Itu saya katakan supaya dia tenang aja, ya kan? Supaya dia akhirnya istirahat. Oh gitu loh, mau iya, kamu istirahat aja dulu. Iya, akhirnya dia istirahat, ya kan? Ya seperti itu ya. Kita kerap kali memaksa diri, tidak melihat kenyataan keterbatasan diri kita. Nah itu nggak baik. Itu tidak memberikan harapan. Itu malah bisa menghancurkan harapan karena menghancurkan kemampuan yang ada dalam diri kita. Seperti frater tadi, yang nggak menerima kenyataan, nggak menerima keterbatasan fisiknya. Terimalah. Istirahat, lalu nanti berharap supaya pas sehat bisa kerja lagi, ya kan? Nah itu. Demikian juga ketika mahasiswa atau student atau pelajar itu nilainya jeblok, ya kan? Terima tuh nilainya jeblok, jangan protes ke dosennya, ya kan? Saya kerap kali ketika mengajar teologi ada yang mengatakan, Romo kok saya cuma dapat B, ya kan? Ya terimalah, inilah hasil kamu. Kalau kamu bisa menerima dan melihat kekurangan kamu di mana, kamu tahu kelemahan kamu, lalu kamu bisa memperbaikinya. Karena kamu hanya meng-copy paste dari diktat saya. Itu nggak saya inginkan. Kalau kamu membaca diktat saya dan membaca buku rujukan yang saya tulis di catatan kaki, dan kamu mengembangkan dari situ, wah itu dapat A. Tapi selama dia tidak menerima kenyataan nilainya seperti itu, karena hasil kerjanya juga seperti itu, dan ngotot memprotes dosennya, wah dia nggak akan berkembang. Nah ini, maka menerima kenyataan, menerima keterbatasan diri, itu adalah kunci awal untuk tumbuhnya harapan, tumbuhnya sesuatu yang lebih baik lagi. Nah itu, kita lanjutkan. Beginilah sabda Tuhan Allah kepada tulang-tulang itu, aku memberi nafas hidup di dalam kamu. Wah itu dia, hebat ya. Sabda memberikan kekuatan. Sabda memberikan kehidupan. Maka kita akan melihat bahwa tulang-tulang itu akan bersatu, lalu muncul urat, muncul daging, muncul kulit, udah jadi badan manusia. Tapi belum hidup. Belum hidup. Karena belum ada apa? Belum ada roh kehidupan. Dan roh kehidupan itu salah satunya apa? Muncul dari sabda Allah. Didahului oleh sabda. Baru ada kehidupan. Ini menarik ini. Ini kita diingatkan akan kisah penciptaan ya. Allah berfirman, maka segalanya jadi. Nah, itu. Maka sabda Allah itu bukan sekunder. Sabda Allah itu bukan tempelan untuk iman kita. Tidak. Iman lahir dari pendengaran. Maka sabda Allah itu menjadi kuncinya. Tidak heran, Allah adalah sabda. Sabda menjadi manusia. Maka setiap orang yang mengikuti sang sabda akan hidup. Nah itu dia. Maka mari kita sekarang setelah mendengarkan Nabi Yeskiel ini, bahwa tulang-tulang itu bergerak dan hidup karena sabda, dan baru kemudian nanti, bahkan Yeskiel pun diminta bernubuat kepada nafas kehidupan, maka yang menggerakkan nafas kehidupan itu adalah nubuat, yaitu firman. Kita refleksi, berapa menit aku berikan dalam hidupku yang 1 hari 24 jam itu untuk mendengarkan sabda. Ada nggak? Karena hidup di sini bukan hidup fisik loh, bukan hidup biologis loh. Karena hidup di sini adalah hidup dalam relasi. Hidup yang bermakna. Kalau hidup tanpa makna, hanya biologis,
Itu sama saja dengan mati sebenarnya. Itu mirip dengan para tahanan kamp konsentrasi zaman Perang Dunia Kedua. Mereka secara biologis hidup. Fungsi-fungsi biologis mereka hidup. Jantungnya berdetak, ya kan? Paru-paru juga mengambil dan membuang udara. Ya. Pencernaan mereka hidup, otak mereka juga bergerak, tapi mereka hidup tanpa makna. Karena mereka diperlakukan tidak sebagai manusia, tapi sebagai objek. Orang-orang Yahudi di kamp konsentrasi itu direnggut dari kemanusiaannya. Mereka tidak dipanggil dengan nama, tapi dengan nomor. Mereka diperlakukan sebagai benda. Maka mereka kehilangan makna. Dan ketika hidup tanpa makna, itu tidak ada bedanya dengan objek, dengan benda. Mereka dalam tanda kutip mati dalam hidup. Mirip lagunya Ebit G.Ade, ya kan? Mati dalam hidup. Maka apa yang mereka buat ketika hidup tanpa makna? Mereka akan menabrakkan badan mereka ke kawat berduri yang sudah dialiri listrik. Mereka bunuh diri. Maka hidup bukan hanya biologis, tapi hidup ketika ada makna. Dan itu yang diberikan oleh Allah dalam bacaan pertama, ya. Aku akan menjadi Allahmu. Artinya apa? Artinya aku akan memberikan kamu hidup melalui sabdaku. Sabdaku yang memberikan kamu makna. Sabdaku yang memberi kamu hidup, kamu punya makna. Karena sabda Tuhan. Seperti alam itu teratur karena sabda Allah, demikian juga hidup kita teratur, artinya punya makna yang mengikat. Hidup kita yang berantakan itu dengan makna karena sabda Allah. Maka yuk kita renungkan yuk. Berapa menit aku sediakan waktu yang 24 jam ini untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Allah. Gereja Katolik punya tradisi yang begitu indah, yaitu ibadat harian. Ibadat harian itu adalah liturgi. Artinya apa? Itu bukan devosi. Kalau devosi itu melibatkan pribadi dan emosi. Yang disentuh adalah pribadi, lepas pribadi, dan perasaan. Sedangkan ibadat harian itu liturgi. Itu seperti sakramen. Artinya apa? Ketika kita mendoakan ibadat harian, kita berdoa atas nama gereja. Bukan pribadi saya, tapi atas nama gereja. Sacrosanctum Concilium menjelaskan, ketika seorang beriman mendoakan ibadat harian, dia mempersembahkan kurban syukur atas nama dunia di hadapan tahta kelahiman Allah. Lihat, kalau kita mendoakan ibadat harian, kita berdoa atas nama gereja dan atas nama umat manusia. Berarti Allah menggunakan mulut kita, hati kita, pikiran kita, tubuh kita, itu untuk dipakai sebagai sarana memuji namanya atas nama orang-orang yang nggak bisa berdoa. Jadi ada banyak orang yang nggak bisa berdoa. Tapi mereka butuh rahmat Allah. Melalui ibadat harian kita berdoa atas nama mereka. Dan rahmat yang turun itu melalui kita sampai kepada mereka. Kalau kita mendoakan ibadat harian. Itu dia. Dan dalam ibadat harian itu kita akan mendoakan apa? Mendoakan mazmur-mazmur. Itu kan firman, itu kan sabda. Kita akan semakin mengenal siapakah Allah, siapakah bangsa Israel, yaitu wakil umat manusia di hadapan Allah. Kita juga mendengar bacaan singkat. Nah itu, yuk kita lebih akrab lagi dengan tradisi ibadat harian ini. Di mana kita sungguh basah oleh firman Allah. Dan saya yakin ketika ini kita lakukan secara kontinu, secara rutin, pelan-pelan kita juga semakin menghayati ibadat harian, hidup kita akan semakin bermakna. Dan kita bisa membagikan makna itu kepada orang lain, dan kita hidup kembali. Hidup yang berantakan, disatukan. Seperti tulang belulang bangsa Yahudi yang berantakan, disatukan. Dan hidup punya makna, karena sabda yang ada di situ. Ah, itu indahnya ibadat harian seperti itu. Kalau bahasa iklannya makanan, ibadat harian itu nikmat ya. Firman-Mu manis terasa di mulutku. Nah, itu tradisi kita itu. Romo, ibadat harian kan cuma buat para imam dan biarawan di biara-biara sana, Romo. Enggak. Ibadat harian adalah doa gereja, doa umat Allah. Nah, itu. Kapan Romo didoakan? Ya kalau nggak ada waktu, pilih salah satu dari ibadat harian. Bisa ibadat pagi, atau ibadat sore, atau ibadat penutup, ibadat malam.
Kalau punya waktu, ya didoakan lebih daripada satu jenis ibadat harian. Ya, itu. Itu bacaan pertama, bagaimana Israel diundang untuk melihat kenyataan pahit dibuang, dan dari melihat kenyataan apa adanya, mereka lalu mengandalkan firman Allah, dan akhirnya hidup yang tercerai-berai itu menjadi satu. Dan bangsa Yehuda bangkit kembali. Walaupun mereka ada di tanah pembuangan, karena mereka mengandalkan firman Allah. Nah, itu. Ya, itulah bacaan pertama. Lalu antara bacaan pertama dan bacaan Injil ada Mazmur. Mazmur itu bunyinya indah sekali loh itu referennya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab kekal abadi kasih setianya. Indah sekali itu. Kasih setia. Jadi untuk orang Yahudi, kasih itu bukan sesuatu yang platonis, yang muluk-muluk, yang sentimental, hanya ada di perasaan. Enggak. Kasih itu konkret. Apa itu? Ketika orang setia pada yang dikasihi. Maka kasih dan setia itu nggak pernah terpisah. Setia adalah wujud kasih. Kalau orang nggak setia, berarti dia nggak ada kasih. Itu. Maka kasih itu konkret. Wujudnya apa? Setia. Nah, itu dia. Maka kasih setia itu berbarengan. Kalau hanya kasih itu masih abstrak, ya kan? Tapi ketika ada setia, itu perwujudannya. Maka kalau kita mengasihi Allah, seperti akan kita dengarkan dalam bacaan Injil nanti, kita ulas, apakah saya setia mendengarkan firman-Nya? Menyediakan waktu untuk Allah, untuk bercengkrama, berkanjang, berteduh dengan Allah. Nah, itu kasih yang konkret di situ. Punya waktu untuk Allah. Demikian juga untuk suami istri, ya kan? Kesetiaan suami dan istri itu adalah wujud dari kasih mereka. Maka jangan katakan sayang ya kalau ada yang lain dalam hatinya. Nah, itu perjuangan suami istri seperti itu. Setia sebagai wujud dari kasih satu sama lain. Demikian juga para imam ya, biarawan-biarawati ya. Kasih pada Allah dan sesama itu diwujudkan dalam kesetiaan mereka, setia pada kaul dan janji yang diucapkan. Nah, itu dia. Maka sekarang kita dengan perantaraan Mazmur kita masuk ke dalam bacaan Injil yang berkata tentang hukum yang utama. Wah, itu dia. Jadi orang-orang Farisi itu mendengar Yesus telah membungkam orang-orang Saduki. Kita tahu mengapa orang Saduki itu terbungkam oleh ajaran Yesus, yaitu tentang kebangkitan. Kita tahu Saduki Farisi itu seperti air dan minyak. Nggak bisa menyatu. Atau seperti air dan batu, tidak bisa menyatu. Itu seperti iklan satu film sebenarnya. Ya, itu Farisi Saduki itu rebutan pengaruh. Mereka dua partai agama yang berbeda. Tapi Yesus bisa membungkam satu partai, yaitu Saduki. Maka orang Farisi kemudian tertantang. Kami bisa nggak ya dibungkam oleh Yesus? Maka mereka mencoba Yesus dengan pertanyaan, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Mengapa mereka mengajukan pertanyaan ini sebagai cobaan? Karena hukum Taurat itu ada begitu banyak. Mengabaikan satu hukum itu bisa dianggap tidak mengasihi Allah. Karena hukum itu bukan sekedar hukum aturan, tapi adalah wujud mengasihi Allah dengan cara melaksanakan hukum. Maka kalau ada yang tidak dilakukan, berarti itu tidak mengasihi Allah. Nah, itu cobaannya di situ tuh. Kalau Yesus mengatakan hukum inilah, ada hukum itu juga penting Yesus. Bagaimana itu? Nah, itu dia. Godaannya di situ, cobaannya di situ. Dan jawaban Yesus itu luar biasa. Yesus mengambil syahadat orang Yahudi. Inti iman Yahudi. Yaitu doa Shema Israel. Yang diucapkan oleh semua orang Yahudi di awal kehidupan mereka, di awal hari mereka, yaitu Shema Israel. Israel, dengarkanlah Allahmu. Tuhan Allahmu hanya satu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap, apa yang pertama kali? Hatimu. Lalu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yesus memberikan jawaban yang luar biasa ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dan karena kasih itu abstrak ya, maka kasih itu kemudian dilibatkan, dikaitkan dengan organ-organ tubuh kita. Pertama-tama adalah hati.
Apa itu hati? Hati itu bukan pankreas, bukan salah satu dari pencernaan. Hati adalah pusat pribadi manusia. Maka kalau kamu mengasihi Allah, kamu menempatkan Allah di pusat hidupmu. Allah menjadi pusat hidupmu. Segala pilihan-pilihanmu yang kamu ambil, itu dikaitkan dengan pusat hidupmu. Maka orang yang nggak punya hati, berarti orang yang nggak punya pusat hidup. Berarti orangnya itu sembarangan, sembrono, karena nggak punya tujuan, nggak ada pusat kok, ya. Nggak ada sesuatu yang mengikat dia. Maka orang yang nggak punya hati, itu gampang meremehkan, ya. Gampang mengabaikan. Tidak menaruh perhatian pada sesuatu yang di luar dirinya, ya. Nah itu, maka orang-orang sombong, ya, orang-orang malas, ya, orang-orang yang tidak mau berdialog, tidak mau mendengarkan orang lain, itu sebenarnya orang yang nggak punya pusat hidupnya, orang yang nggak punya pusat hidup atau salah menempatkan pusatnya, bukan pada Allah. Ya. Karena kalau orang menempatkan hatinya pada Allah sebagai pusatnya, menempatkan Allah di hatinya sebagai pusat hidupnya, maka semua tindakannya itu akan dikaitkan dengan Allah. Kalau Allah itu Maha Pencipta, maka dia juga akan mencintai semua ciptaan, termasuk manusia. Tidak akan meremehkan secuil, bahkan seekor kupu-kupu pun akan dia perhatikan. Tidak akan dia lukai. Nah itu. Lalu jiwamu, apa itu jiwa? Itu nafas. Jiwa itu yang menggerakkan, jiwa itu emosi, jiwa itu motor, jiwa itu tenaga. Maka kalau orang mengasihi Allah, segala tenaganya diarahkan untuk mewujudkan kehendak Allah. Dan akal budimu, pikiran kita. Maka jangan kita bayangkan beriman itu soal perasaan. No, beriman juga mengkaitkan akal. Beriman juga mengkaitkan pertimbangan, rasionalitas, itu juga beriman. Maka persis yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan tentang penabur, ya. Orang yang mendengarkan firman Allah dan mengerti, itu seperti tanah yang baik. Lihat, tidak hanya mendengarkan, tapi juga mengerti. Apa itu mengerti? Dalam bahasa Yunani, mengerti itu sunhemi. Artinya apa? Menghubungkan segala sesuatu sehingga melahirkan keutuhan. Itulah mengerti. Melihat segalanya secara utuh. Tidak terpecah-pecah. Maka orang yang mengerti tidak akan mudah jatuh dalam kecanduan. Karena tahu, hidupku tidak hanya bersifat fisik, tapi juga bersifat rohani. Orang yang memahami tidak akan membenci. Karena tahu bahwa pandanganku tidak harus sama dengan pandangan yang lain. Bahwa kita semua itu saling melengkapi. Itulah pengertian. Maka inilah cara mengasihi Allah. Menempatkan Allah dalam pusat hati kita. Sebagai pusat hidup kita. Semua pilihan kita itu pertama-tama juga kita konsultasikan dengan Allah. Maka pentingnya pembedaan roh tadi. Lalu juga tenaga kita, jiwa kita yang mendorong kita untuk bergerak itu juga dikaitkan dengan Allah. Dan pikiran kita juga kita pakai dalam beriman. Ketika kita memahami segalanya secara utuh. Tidak berpihak. Tidak sepotong-sepotong. Itulah mengasihi Allah yang benar. Sayang para sahabat Oase Rohani Katolik, waktu juga yang memisahkan kita. Maka marilah kita mengasihi Allah dan sesama. Dengan menggunakan seluruh talenta yang ada kita, jiwa dan raga kita, maka kita akan hidup kembali, kita akan berharap, kita bisa berharap dan membagikan harapan kepada sesama. Itu yang bisa kami bagikan, maka marilah kita sekarang mohon berkat Tuhan agar firman yang sudah ditaburkan sungguh berbuah masak dalam pelayanan, dalam hidup kita masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah atas firman-Mu. Firman-Mu memberikan kami hidup dan makna. Kuatkanlah kami untuk bersaksi berkat firman yang kami terima. Tuhan sertamu dan sertamu juga berkat Allah turun melimpah atas kita, atas keluarga kita dan atas karya kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria melindungi. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.